الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبع ستا من شوال كصوم يوم الدهر صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسlimin wa jumratal mu'minin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Istiqomah menjalankan perintahnya, sabar menjauhi seluruh larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memasuki Jumat kedua di bulan Syawal. Momentum ini adalah momentum bagi kita untuk menjadikan bulan Syawal ini bulan tarkiyah, sebagaimana makna Syawal, peningkatan. Pertama, tarqiyatul aqidah, peningkatan akidah. Sikap hidup pasca Ramadan harusnya meningkat. Seperti kalau kita melihat tim sepak bola, tim badminton, atau yang lainnya, latihan untuk menang. Kalau hanya latihan tidak menang, berarti latihannya ada masalah. Kita dilatih, di training oleh Allah selama 1 bulan di bulan suci Ramadan agar memasuki bulan Syawal menang melawan hawa nafsu. Makanya disebut minal aidin wal faizin, kembali kepada fitrah, menang melawan nafsu. Dan akhirnya Syawal tarqiyah, peningkatan. Jangan sampai kita terjebak oleh ritual yang tidak membekas. Ramadan berlalu, maka berlalulah ibadah yang rajin kita lakukan di bulan suci Ramadan. Nauzubillahi min zalik. Akhirnya tidak mewarnai 11 bulan berikutnya. Inilah ritualitas yang tidak membekas. Inna likulli ibadatin minal ibadis sahihah asarun. Setiap ibadah yang dilakukan dengan benar, sungguh-sungguh ikhlas, istiqomah, maka ada pengaruhnya. 1 bulan harusnya bisa mewarnai 11 bulan berikutnya. Itulah orang yang sukses setelah Ramadan. Latihannya benar, menang dia. Sikap hidup pasca Ramadan adalah bagaimana kita tingkatkan iman kita kembali. Ramadan rajin ke masjid, selesai Ramadan tetap rajin ke masjid. Ramadan kita rajin baca Al-Quran, bahkan menghatamkan Al-Quran. Selesai Ramadan terus kita baca Al-Quran. Ramadan kita rajin bersedekah, selesai Ramadan terus bersedekah.
kebiasaan baik di bulan Ramadan kita lanjutkan, bahkan harusnya tarqiyah, peningkatan iman kita. Jadidu imanakum bizikir la ilaha illallah, perbaiki iman kalian dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Yang kedua, Syawal artinya tarqiyatul ibadah, peningkatan ibadah. Ibadah kita tingkatkan. Selesai Ramadan kita tingkatkan. Di antaranya adalah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari wa Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana." Siapa orang yang puasa Ramadan, suma'at besitan min Syawal, kemudian diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, qasamu yaumud dahr, maka seakan-akan dia puasa setahun penuh. Apa hikmahnya? Pertama, saum sunnah 6 hari di bulan Syawal, pahalanya dianggap kita selama satu full tahun, setahun berpuasa. Rasanya kita tidak mungkin berpuasa setiap hari selama setahun. Tetapi karena kasih sayang Allah kepada umat Rasulullah SAW, diberikan karunia dengan menambah 6 hari di bulan Syawal, sama dengan setiap hari kita berpuasa. Yang kedua, saum sunnah Syawal hikmahnya adalah penyempurna, penambal kekurangan puasa Ramadan kita. Kalau ada kekurangan, kesalahan, ditambal, disempurnakan dengan saum sunnah 6 hari di bulan Syawal. Yang ketiga, tanda diterima ibadah puasa kita adalah dengan meningkatkan istiqamah, konsisten dalam ibadah, yaitu dengan diantara saum sunnah 6 hari di bulan Syawal. Memang afdolnya berurutan tanggal 2 sampai tanggal 7. Tetapi karena kita sulit sekali, mudik, makanan berlimpah, rekreasi, akhirnya kita sulit secara berurutan. Dibolehkan kata ulama, yang penting di bulan Syawal dilakukan tidak berurutan. Masih ada waktu sampai tanggal 30 Syawal atau 29 Syawal kita melaksanakan saum sunnah 6 hari. Kemudian yang berikutnya, kata Imam Al-Ghazali, tanda orang yang ikhlas itu senang dengan yang sunnah. Ketika ditanya oleh jamaahnya, oleh muridnya, "Hai syekh, hai guru, siapa orang yang ikhlas dalam ibadah?" Di antaranya beliau menjelaskan, orang yang suka dengan yang sunnah. Kenapa? Wajib, kewajiban. Sunnah, kerelaan dari kita untuk melaksanakannya. Salat wajib, kewajiban. Puasa Ramadan, kewajiban. Zakat, kewajiban. Haji, kewajiban. Itu memang kewajiban bagi kita muslim. Tapi salat sunnah, puasa sunnah, sedekah, infak, wakaf, umrah, maka itu adalah ciri hamba Allah yang ikhlas, senang dengan yang sunnah-sunnah. Jadi di antara cara tarqiyatul ibadah adalah peningkatan ibadah dengan saum sunnah 6 hari di bulan Syawal. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Yang ketiga, Syawal artinya tarqiyatul akhlak, peningkatan akhlak. Akhlak kepada Allah. Melalui Ramadan kita melaksanakan tarawih, tadarrus, i'tikaf, puasa, diakhiri dengan zakat fitrah. Lalu silaturahim, hubungan kita kepada Allah bersih. Seperti bayi dilahirkan oleh ibunya, man shoma Ramadhana, siapa orang yang puasa Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah hapuskan dosa-dosanya, dosa kepada Allah. Tapi dosa antar kita, nah inilah saat yang tepat. Makanya adalah istilah Indonesia yang hanya ada di Indonesia, halal bihalal. Intinya adalah silaturahim. Halal bihalal itu nggak ada dalam Al-Quran dan hadis, tidak ada memang. Memang itu tradisi untuk bagaimana di antara kita itu saling menghalalkan. Silat, menyambung rahim, kasih sayang. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengungkapkan, isnani la yanzuru ilaihima qatir rahim wa jarusu, dua kelompok manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah,
Jangankan mendapatkan rahmat Allah, surga Allah, dicuekin sama Allah di akhirat. Siapa dia? Qatil rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Wajarusu, tetangga yang jahat kepada tetangganya. Nah, momentum Syawal, Idul Fitri adalah momentum halal bihalal, silaturahim. Makanya ada mudik dalam rangka apa? Silaturahim ke orang tua, ke ayah ibu, kakak adik, handai tolan sahabat, teman kerja, tetangga, seluruhnya, guru, murid, seluruhnya minta ridha agar jangan ada dosa di antara kita. Terakhir sebuah hadis dialog Rasulullah dengan sahabat. Rasul bertanya, atadruna minal muflis? Tahukah kalian, hai sahabat, siapa orang yang bangkrut? Siapa orang yang failit? Terdiam sahabat, tapi ada sahabat yang mencoba menjawab. Ya Rasulullah, al-muflisu fina man lam dirham wa la mata. Orang yang bangkrut, orang yang failit, orang yang tidak punya uang, tidak punya harta, tidak punya duit. Mungkin jawabannya sama dengan jawaban kita. Bukan, sahabatku. Ya'ti yaumal qiyamah, orang yang bangkrut datang pada hari kiamat menyetorkan amalnya masing-masing. Bisolatin wa zakatin wa siyamin. Ya Allah, ini pahala salat saya, pahala puasa saya, pahala zakat, infak, sedekah saya, pahala haji saya. Satu langkah menuju surga, ada yang protes, ya Allah ya Rabb, memang si fulan ini rajin salat, puasa, tapi ketika di dunia hati saya sakit oleh ucapannya, oleh tingkah lakunya, oleh kezalimannya. Saya mohon keadilanmu ya Allah. Saya orang miskin, saya orang awam, saya orang yang sulit mencari keadilan di dunia. Banyak pengadilan tapi sulit mencari keadilan. Saya mohon keadilanmu ya Allah. Apa kata Allah? Seluruh pahala salatmu, puasamu, zakat, infak, hajimu, umrahmu untuk orang yang kau sakiti, untuk orang yang kau zalimi. Bukan hanya itu saja, orang yang disakiti, orang yang dizalimi, seluruh dosanya untukmu. Itulah orang yang bangkrut. Capek kita ibadah kepada Allah, pahalanya untuk orang yang disakiti. Orang yang melakukan maksiat dosa untuk kita. Nauzubillahi min dzalik. Inilah orang yang bangkrut, orang yang failit. Apa maknanya? Sehebat apapun hablum minallah kita lewat ibadah Ramadan, akhirnya sia-sia karena hablum minannas kita berantakan. Inilah silaturahim, inilah halal bihalal. Momentum Syawal adalah momentum yang sangat memungkinkan bagi kita. Mungkin sampai bertahun-tahun tidak nanya kepada tetangga, hanya persoalan sepele. Tidak tanya kepada teman, ya, tidak tegur sapa. Momentum ini kita jadikan momentum, sekali lagi momentum silaturahim, minta ridha, minta maaf. Dan itulah diantara Syawal maknanya peningkatan akhlak baik kepada Allah dan kepada kita semua manusia. Masyaallah muslimin jumlatul mukminin, semoga khutbah Jumat hari ini memberikan mahkamah kesadaran bagi kita. Bulan Syawal adalah bulan peningkatan akidah, ibadah, akhlak, sehingga sampai kita berjumpa lagi dengan Ramadan tahun depan insyaallah dalam keadaan istiqomah ibadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nanu awliyakum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Lahum busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'a bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.